Ya Allah, kamu kenapa sampai demam begini sih, Nak? Pasti tangan kamu sakit banget ya. Bu, Renata kenapa ya? Harusnya kalau sakit di tangan gak sampai demam kayak gini, Bu. Apa jangan-jangan lukanya infeksi? Mas, kita bawa Rena ke dokter ya, Mas. Kasihan Renata. Om, kalau kita bawa ke dokter, itu kan butuh biaya. Dan kita kan lagi gak punya uang sama sekali. Lagian ini juga udah malam banget. Kelihatannya sih masih demam tinggi ya, Bu. Tapi pas aku cek lukanya emang gak ada infeksi atau apapun kok. Rena, kamu yang kuat ya, Nak. Ibu gak mau kamu kenapa-napa. Pak, Bu, mending kalian berdua istirahat aja ya. Biar Fajar yang jagain Rena di sini. Fajar, gimana ibu bisa istirahat kalau keadaan Rena seperti ini? Ibu tenang aja, Bu. Kan ada Fajar di sini. Kalaupun Rena nanti panasnya makin parah atau makin sakit, Fajar pasti kompresin kok biar turun panasnya, Bu. Fajar benar. Kamu juga butuh istirahat. Renata juga pasti nggak mau kalau kamu juga sakit. Udah, nanti gampang. Jagain Renatanya gantiin aja kita. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Yep, udah malam. Nah Fajar, nanti kalau Rena demamnya belum turun-turun, kamu kasih tahu ibu ya. Masih panas banget lagi. Semoga cepat turun panasnya ya, Rena. Au. Rena, kenapa? Ada yang sakit? Tangan kamu sakit lagi ya, Rena? Tangan aku, Jar, sakit banget. Terus rasanya panas banget. Sini. Pelan-pelan. Gimana? Udah enakan belum? Iya, udah mendingan. Ya udah, kamu balik istirahat lagi ya. Semoga gak infeksi lukanya. Kan tadi udah langsung aku obatin. Cepat sembuh ya, Rena. Langit. Renata nyebut nama langit. Dia kenal langit.
Sakit. Sakit. Oh, gue kirain tadi kayak nyebut langit. Ternyata sakit. Gue salah denger tadi. Langit. Kenapa luka bekas operasiku berasa sakit begini? Rasanya seperti tersengat. Au. Kamu mau ngapain? Kenapa gue malah keinget dokter Putri? Luka bekas operasi gue nggak pernah terasa sakit sebelumnya. Tapi sekarang kenapa tiba-tiba jadi sakit ya? Kenapa jam segini belum datang ya Renata? Yasmin? Renatanya mana? Kok belum datang sih? Itu dia Kak. Aku juga khawatir kenapa dia belum datang ya. Soalnya kemarin dia tuh sempat ragu-ragu Kak mau ngejalanin rencana kita ini. Dia takut kalau langit itu mengenali penyamarannya. Gak bisa Yasmin. Dia harus datang. Aduh, kalau enggak rencana kita bisa berantakan dong. Ya aku tahu juga Kak, tapi gimana ya? Ya coba kamu telepon dia dong, cek dia ada di mana. Oh iya, aku telepon dulu. Itu kali Renata. Selamat pagi calon mertua aku. Hai, selamat pagi. Mau apa dia datang sepagi ini? Kenapa tante kok ngeliatin aku kayak gitu? Tante Yasmin gak seneng ya aku datang ke sini? Enggak, Tante bukan gak suka. Tante cuma kaget aja kamu datangnya sepagi ini. Too early ini. Ya kan kalian tuh harus mulai membiasakan diri loh. Toh nantinya juga tante bakal ngeliat aku tiap hari di sini. Karena bentar lagi kan aku bakal jadi menantu tante. Oh iya. Oh iya, ini aku bawain makanan buat kita sarapan. Kita makan bareng-bareng ya. Kamu udah bawain sarapan ya? Aku sih tahu pasti kamu bawain sarapannya enak. Tapi sayang, ini tuh jam waktunya langit untuk terapi. Jadi nggak bisa. Itu padat banget, ya kan? Iya betul, langitnya padat. Ini nih, gara-gara calon mertua kamu. Dia bawain terapis ke langit. Aku harus membiasakan diri untuk melihat sikap Kak Sandra yang seperti ini. Memang benar sih, dia harus bermuka dua. Biar nggak ada yang curiga di rumah ini soal kedekatan aku dengan dia. Tapi nggak apa-apa lah tante. Biar aku tungguin aja. Aku bisa kok tungguin langit sampai selesai terapi. Toh aku juga mau lihat gimana perkembangan dia. Tapi lama banget itu pasti. Justru tujuanku datang ke sini mau bertemu langsung dengan Renata. Saya mau membuat Renata menderita. Saya akan pastikan dia pasti menyesal. Tapi ada syaratnya. Apa itu, Nyi? Kamu hanya bisa mengendalikan perempuan itu pada saat kamu ada di dekatnya. Karena
efeknya tidak akan berfungsi dari jarak jauh. Jadi usahakan kamu terus dekat sama dia. Aku mau lihat seampuh apa benda ini. Hai Luna. Tadi pas di dalam Oma denger kamu tuh bawa sarapan buat kita semua. Ih, kebetulan banget. Oma tuh pas lapar banget nih. Kamu tuh bener-bener ya pinter ngambil hatinya Langit. Ayo kita sarapan bareng. Nanti Oma panggilin Langit. Ayo sini. Oke, yuk. Duluan ya, Tante. Ya. Dari aromanya tuh pasti makanannya enak banget. Iya dong, Oma. Aku masaknya kan pakai hati. Pastinya dong. Ayo. Renata malah kalah cepat sama Luna. Kenapa ya Renata belum datang? Bu, ini gimana ya? Aku udah kompres 5 kali loh, Bu. Kok masih nggak turun-turun demamnya Rena? Nah, kamu kenapa sih, Nak? Masa luka sekecil itu bisa bikin kamu demam? Rena juga nggak tahu, Bu. Sekarang rasanya tangan Rena tuh panas banget. Tangan Rena tuh sakit banget, Bu. Badan Rena semua sakit. Yaudah kalau gitu, kita ke dokter ya, Nak. Ayo. Aduh, Tante Yasmin nelfon. Kok mau aja? Diangkat dong teleponnya. Ini telepon dari tempat kerjaan aku. Rena bingung aja gimana cara ngomong ke mereka. Yaudah kalau gitu, sini. Rena, kamu kenapa? Kok kayak kamu nggak mau kalau ibu yang jawab teleponnya? Aduh, ini gimana ya? Ibu pasti ngenalin Tante Yasmin dari keluarga Wiratama kalau mereka sampai ngobrol di telepon. Nggak apa, Bu. Biar Rena aja yang jawab teleponnya. Rena, kamu jawab dong teleponnya. Itu masih bunyi. Iya, Bu. Untung aja teleponnya putus. Semoga Tante Yasmin gak ngehubungi lagi. Biar ibu gak curiga kenapa aku gak mau angkat telepon Tante Yasmin di depan ibu. Ini teleponnya udah mati, Bu. Kemana ya Renata? Kok belum datang juga sih? Rena, itu teleponnya bunyi lagi. Udah sini biar ibu aja yang bilang sama atasan kamu, ya. Tapi, Bu, Nggak ada tapi-tapian. Atasan kamu pasti percaya kok kalau ibu yang izinin. Lagian emang kamu sakit tuh beneran, bukan pura-pura.
Biar Rena aja yang jawab, Bu. Halo, Renata, kamu di mana sekarang? Kok belum datang? Saya lagi di rumah sekarang. Di rumah? Harusnya kan kamu udah datang ke rumah saya. Kenapa masih di rumah? Kamu tahu nggak sih, Luna itu pagi-pagi tiba-tiba datang. Mungkin dia nggak setuju kali ya kalau kamu kesini untuk mengembalikan ingatannya Langit. Gimana ya ini? Badanku masih nggak enak lagi. Tapi kan aku udah keburu janji sama Tante Yasmin. Apa aku kuat ya keadaan begini ke sana? Rena, kenapa kamu nggak izin sama atasan kamu? Kamu bilang sama dia kalau kamu tuh lagi demam. Dari semalam kamu demam loh. Renata, kamu sakit? Kamu sakit apa? Cuma demam doang kok. Tapi kalau emang saya dibutuhkan di sana urgent, saya bisa kok sekarang juga ke sana. Ya sebenarnya saya butuh banget kamu ada di sini supaya kamu bisa melakukan terapi lagi ke Langit. Kalau bisa kamu segera ke sini ya. Tante tunggu. Iya, baik. Rena, kamu masih pengen kerja, Nak, dalam keadaan kamu seperti ini? Kamu itu semalam demam loh. Kamu sakit loh, Nak. Bu, tapi kerjaan Rena tuh butuh Rena. Dan Rena harus tolongin mereka sekarang juga. Rena, kok kamu malah ngebelain kepentingan mereka sih, Nak? Kamu gak mikirin perasaan ibu apa? Ibu khawatir sama kamu, Nak. Gimana kalau terjadi hal buruk sama kamu, Nak? Tolong, Nak. Jangan bikin ibu khawatir. Kamu tahu kan, ibu sayang banget sama kamu. Bu, Rena tahu. Ibu pasti sedih kan kalau Rena kenapa-napa. Ibu tahu nggak? Orang yang nelfon Rena tadi, dia juga nggak mau anaknya kenapa-napa, Bu. Anaknya sekarang lagi butuh Rena. Jadi Rena mohon ibu izinin Rena ya, Bu. Tuh kan, ibu bilang juga apa? Kamu berdiri aja masih lemes. Gimana ibu bisa izinin kamu pergi, Nak? Bu, tapi Fajar percaya kok sama Rena. Kalau Rena bilang, kalau Rena yakin dia bisa. Biar Fajar aja yang nganterin Rena ya. Jar, aku baik-baik aja kok. Kamu nggak perlu nganterin. Rena udah gak usah sungkan gitu. Biar aku aja yang nganter kamu sampai tujuan ya. Kasian ibu. Iya. Ibu izinin kamu, Rena. Makasih ya, Bu. Tapi kamu harus diantar sama Fajar. Bu, jangan bantah lagi, Nak. Ini udah keputusan ibu. Kamu boleh pergi asalkan Fajar yang antar kamu.